Berita pertama, Mir incar Trackhouse Racing. Joan Mir kini siap menggebrak bursa pembalap MotoGP 2025. Joan Mir, juara MotoGP 2020, dilaporkan akan meninggalkan Repsol Honda ketika kontraknya berakhir pada akhir 2024. Spekulasi ini semakin menguat, mengingat Mir tampaknya tidak berniat memperpanjang masa baktinya dan sedang mencari tantangan yang baru. Menurut Motosprint.it, Mir telah memulai pendekatan dengan manajemen Aprilia dan Trackhouse Racing, tim yang saat ini dibela oleh Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Motor Aprilia RSGP menjadi incaran Mir untuk melanjutkan karirnya di MotoGP. Meski Oliveira dan Fernandez masih berjuang untuk memberikan performa terbaik mereka, manajemen Aprilia dan Trackhouse Racing dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merombak line up pembalap mereka usai musim 2024 berakhir karena kurangnya performa dari Oliveira dan Raul Fernandez. Namun bukan hanya Mir yang tertarik dengan peluang ini. Ketatnya persaingan di MotoGP membuat banyak pembalap mengincar posisi di tim Aprilia dan Trackhouse Racing, yang dikenal sebagai tim potensial dengan motor Aprilia yang menjanjikan. Jika Mir berhasil mendapatkan tempat di Trackhouse, ia akan menghadapi tantangan baru dan berkesempatan membuktikan bahwa dirinya layak tetap berada di MotoGP. Berita kedua, pengganti Alex Espargaro. Aprilia sedang mempersiapkan kemungkinan besar adanya perubahan besar di tim mereka untuk musim 2024. Mengingat Alex Espargaro, sang kapten, sedang mempertimbangkan untuk pensiun. Mereka mengincar 3 pembalap Ducati yaitu Enea Bastianini, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi. Setelah gagal mengontrak Fabio Quartararo yang memilih bertahan di Yamaha dengan gaji yang sangat-sangat menggiurkan. Aprilia sangat berambisi merekrut pembalap yang mampu mengimbangi performa Ducati. Bastianini yang saat ini mengendarai motor resmi Ducati menjadi incaran utama. Namun jika Bastianini tetap di Ducati, Martin dari Pramac dan Bezzecchi dari VR46 bisa menjadi alternatif. Martin mungkin lebih suka bertahan dengan mesin pabrikan Ducati jika tidak dipromosikan ke tim resmi, tapi tidak ada yang tahu. Sedangkan Bezzecchi yang belum bersinar di tahun ini mungkin mempertimbangkan tawaran Aprilia, terutama jika ia harus menggunakan motor tahun lalu seperti di VR46 saat ini. Aprilia memiliki dana untuk merekrut salah satu dari mereka, tapi harus menunggu keputusan final dari tim pabrikan Ducati. Perpindahan ini berpotensi mengubah peta persaingan MotoGP musim depan. Berita ketiga, Yamaha dicap tim pecundang. Benarkah? Yamaha menghadapi kemunduran besar dalam upayanya untuk mendapatkan tim satelit untuk MotoGP 2025. Yamaha memprioritaskan penambahan 2 motor lagi. Namun harapan mereka pupus saat VR46 menolak tawaran mereka, meskipun ada hubungan kuat dengan Valentino Rossi sebagai PA Yamaha. Berpindah fokus, Yamaha memberikan tawaran menarik kepada Pramac. Namun insiden di Lemang meningkatkan peluang Pramac untuk tetap bersama Ducati. Karena secara story, Pramac sangat berambisi untuk menjadi tim pertama sebagai peraih gelar juara dunia MotoGP di era Grand Prix. Seorang anggota staf Yamaha mengungkapkan, alternatif pertama kami selalu VR46. Tapi kami tidak bisa meyakinkan mereka, jadi rencana B adalah Pramac. Dan kami berharap mereka menerima tawaran kami, ungkap dari staf Yamaha tersebut. Yamaha mengakui bahwa mereka tidak memiliki rencana cadangan lain. Jika Pramac tetap dengan Ducati, Yamaha hanya akan memiliki 2 motor di grid MotoGP 2025 dan menjadikannya sebagai pecundang besar dalam saga ini. Pramac memiliki waktu hingga akhir Juli untuk memutuskan apakah mereka akan tetap dengan Ducati. Jika mereka memilih untuk tinggal, mereka akan terus mendapatkan motor spesifikasi pabrikan. Paolo Campinotti, bos Pramac Racing, mempertimbangkan tawaran Yamaha karena persaingan internal di Ducati sangat ketat
namun kemungkinan pindah ke Yamaha kini semakin mengecil. Ducati juga menghadapi dilema dengan pembalap mereka yaitu Enea Bastianini, Jorge Martin, dan Marc Marquez. Semua menginginkan motor pabrikan 2025 dengan seragam merah. Jika Pramac tetap dengan Ducati, setidaknya satu dari mereka mungkin akan berlabuh di Pramac. Sementara itu, Yamaha harus menghadapi kenyataan pahit ini, yang juga menjadi salah satu alasan Quartararo memperbarui kontraknya. Tanpa tim satelit, rencana pemulihan Yamaha terancam gagal di MotoGP 2025. Jorge Martin ke KTM, benarkah? Pembalap tim Pramac Racing, Jorge Martin, menjadi salah satu aktor utama dalam bursa pembalap MotoGP 2025. Jorge Martin bersama Marc Marquez dan Enea Bastianini memperebutkan kursi tim pabrikan Ducati untuk musim depan. Sudah ada pabrikan yang antri untuk menampung Jorge Martin. Jika ia gagal mendapatkan kursi di samping Pecco Bagnaia, Aprilia menjadi yang terdepan. Namun ternyata kawan lama Martin juga tertarik untuk menampung pemuncak klasemen sementara MotoGP 2024. Kawan lama yang dimaksud adalah KTM yang dulu pernah sakit hati dan mencap Martinator sebagai pengkhianat saat dirinya memutuskan debut ke MotoGP. Martin dulunya pernah masuk ke keluarga raksasa Austria tersebut dan diplot untuk menjadi rider masa depan mereka di MotoGP. Sayangnya di bawah kontrak sah, pembalap asal Spanyol ini memilih membelot ke Ducati lewat tim Pramac Racing karena motor Ducati sangat menggiurkan kala itu. Martin akhirnya nekat mengaktifkan klausul kontrak dengan KTM demi memuluskan langkahnya promosi dengan Pramac di MotoGP 2021. Bahkan Martin sampai rela membayarkan uang ganti rugi kepada KTM meski harus merogoh kocek pribadinya sendiri. Yang terakhir, Kiki condong ke Marc. Marc Marquez mencatat penampilan gemilang di Le Mans, naik dari P13 ke posisi 2. Dalam 2 balapan menegaskan kembali kehebatannya. Meski Jorge Martin meraih kemenangan ganda, performa Marquez mencuri perhatian. Bergabung dengan Ducati, Marquez menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan kemajuan yang signifikan, meskipun sangat kesulitan di latihan Jumat. Kiki dalihnya memuji langkah besar Marquez yang terus-menerus bertarung di depan untuk podium. Marquez adalah satu-satunya rider dengan motor 2023 yang menghadapi para balap Ducati dengan GP24. Marquez mengonfirmasi kemajuannya cemerlangnya membawa Ducati dari grid 13 ke posisi 2 yang kami anggap sebagai kemenangan, ungkap dalihnya. Marquez pun menunjukkan konsistensi dengan 2 kali posisi kedua dan mengesankan banyak pihak di Ducati. Akankah Marc berseragam merah? Kemanakah Jorge Martin?